warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi ini adalah Kak Tekor, Oda, dan menantu Ibu Ida Ayu Eka, didampingi Pak Gus Wadni. Pagi ini kita diterima oleh pemilik Boga Bali Living Museum, yaitu Kak Tekor, karena beliau memiliki warung tekor di kawasan wisata Kertalangu. Maka pada kesempatan ini saya persilakan Kak Tekor menjelaskan apa tujuan dari Boga Bali Living Museum secara singkat, karena nanti potong-potong ini video. Saya menjelaskan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini yang sangat luar biasa dan berbunga-bunga, berbahagia, kita bisa berkumpul kembali dengan suasana yang tidak bisa diungkapkan. Jadi yang luar biasa, semua luar biasa. Jadi kita generasi yang pertama. Jadi pertama, mulai dari awal untuk yang terbaik ke depan. Nah, jadi museum ini tadinya hanya dari berupa kecil dagang nasi. Adanya dagang nasi yang sudah pernah semua ke warungnya kakek? Sudah. Sana ada nasi tekor. Nah, nasi tekor itu yang nantinya akan dipakai barangkali oleh satu kelompok, dua kelompok, pakai tekor segitiga itu. Jadi mirip ibu-ibu, rahim ibu. Rahim. Jadi selalu segitiga. Di sini kalian disambut oleh bentuk segitiga di entran sebenarnya di tembok. Di dapur nanti segitiga. Kita begini juga segitiga. Kita bersila nanti juga segitiga. Jadi itu energi itu selalu dari sana awalnya. Jadi kita semua sekarang ini bersinergi dan berenergi. Jadi ini awalnya nasi tekor. Ternyata ada yang terutama salah satunya ibu. Beberapa bulan yang lalu kita mengajarkan event warung kecil setelah COVID yang mampu satu-satunya membuat event pasar purnama. Nah, jadi kita bertemu di sana kalau nggak salah. Jadi ibu sangat berkesan, di sana ada ide dan sebagainya, terinspirasi, timbullah di sana Museum Boga ini. Dari awalnya dan ibu mensupport semuanya. Terjadinya Museum Boga karena awalnya dari event-event yang tampaknya orang suka dan banyak ternyata dari sekolah, dari kampus ingin tahu lebih lanjut. Wah, kalau begitu kita buat saja sebuah lembaga yang bisa mengedukasi ke depan. Jadi sumber daripada sumber, salah satu yang kebetulan ibu di akademisi, saya ini orang Buangan ya, nggak tahu di mana. Hanya membuat saja Bu, wadah ini menjadi pusatnya budaya. Itu mulai dari museum, membacanya begitu bahwa sebelum berbicara budaya itu ada yang, jadi yang kita punya nanti salah satu yang kita akan pakai, yang kuno selalu baru. Nasi tekor, olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Kalau museum, rasa, karsa, daya cipta. Yang kuno selalu baru gitu. Nanti lebih lanjut, kalau yang ingin lebih lanjut tidak akan putus-putusnya budaya itu. Ya, jadi tadi kembali artinya segitiga itu ada energi, kita lahir dari sana. Kalau kalian nanti mendapatkan sajiannya, itu indah dilihat mata, hidungnya harum, makan enak, mulut, kuping kriuk, menjadi 5 kembali energi. Selalu begitu. Baru kita berbicara budaya, apakah nanti ke sosionya, apakah kemana nanti. Seperti itu barangkali nasi tekor. Jadi pilihan oleh ibu sangat tepat sekali dalam bahasanya. Semoga nanti harapan kakek, semua nenek, ibu, semua kita di sini ke depan lebih baik untuk generasi yang akan datang. Silahkan, ini rumah kita untuk bahan studi, apakah mencari data dan sebagainya, bentuk apakah ujian seperti hari ini, silahkan berlanjut. Jadi kakek harapkan tidak hari ini saja.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya Ibu Dr. Anda Nazrina Zuryani, pengampu mata kuliah Sosiologi Kuliner, tengah melaksanakan ujian tengah semester UTS untuk kita sebut Gogibung. Gogibung itu adalah modifikasi dari Megibung Bali dengan berbagai cara makan bersama oleh kelompok manusia atau etnis grup yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Pada kesempatan ini saya akan didampingi oleh calon pengampu juga, yaitu Ibu Tiwi. Diperkenalkan dulu dirinya, Bu Tiwi, silahkan. Halo semuanya, terima kasih atas undangannya di acara yang sangat hangat dan luar biasa menarik ini. Karena Megibung biasanya itu dilakukan oleh masyarakat Bali, tetapi sekarang dimodifikasi dengan adanya sajian dari berbagai daerah, dari berbagai Nusantara. Bahkan tadi di sebelah sana saya lihat juga ada sajian dari luar negeri, dan itu bisa menjadi satu ide yang sangat luar biasa menarik, mendekatkan siapapun ya melalui meja makan, tidak hanya masyarakat Bali tapi juga banyak sekali orang yang bisa menikmati esensi dari Megibung yang kemudian kali ini kita sebut sebagai Gogibung. Terima kasih Ibu Ines atas undangannya. Terima kasih Ibu Tiwi akan membahas. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Sumatera Utara, Sumatera Barat. Di sini tentunya kenapa kami memilih makan bajamba? Karena menurut kami makan bajamba sendiri merupakan suatu tradisi dari Minangkabau yang tentunya memiliki manfaat yang sangat baik untuk kebersamaan dari seluruh individual dari Minangkabau itu sendiri. Lalu tentunya di sini kami juga melakukan pemodifikasi, bukan hanya dari Sumatera Barat itu sendiri, namun di sini kami juga melakukan modifikasi dengan Gogibung. Lalu saya izin untuk menjelaskan menu dari makan bajamba yang saat ini kami sediakan. Dari appetizer sendiri kami di sini menggunakan kerupuk jange. Umumnya kerupuk jange yang digunakan di Sumatera Barat itu adalah kerupuk sapi. Namun karena di sini kami modifikasi dengan budaya dan adat Bali dan juga untuk menyesuaikan dengan teman-teman kami, di sini kami mengganti kerupuk jange kerupuk jange sapi menggunakan kerupuk jange ikan. Lalu yang kedua di sini ada main course kami. Di sini kami memilih beberapa main course dari menu yang sangat amat general yang paling sering digunakan dalam masakan dari Minangkabau itu sendiri. Yang pertama ada rendang, lalu ayam gulai, udang balado, paru dan juga tentunya sambal merah. Di sini kami juga menggunakan modifikasi dari daun kale ya, untuk mengganti dari ciri khas yakni daun singkong. Yang terakhir dari dessert di sini kami menggunakan es tebak. Es tebak sendiri merupakan gabungan dari susu, santan, gula, sirup, bubur sumsum dan juga buah-buahan. Mungkin sekian dari kelompok Sumatera Barat. Terima kasih. Kelompok 4 nasi tekor yang menghidangkan nasi tekor menggunakan tekor bambu seperti ini beserta dengan lauk di dalamnya. Lauknya itu ada lawar kambing, kemudian ada ayam, ada sate, ada sayurannya, ada kacang saurnya. Lalu juga ada kondimen lain yang kelompok kami sajikan, yaitu rombotan dan minumannya es kut. Dan diakhiri dengan ubi goreng nanti, sele goreng. Dan ditutup dengan makanan hidangan sele goreng. Terima kasih kelompok 4.
Kelompok nasi tekor ini memiliki 9 pesanan nasi yang disiapkan dalam kotak cantik seperti ini. Kotak cantik seperti ini dengan nasi tekor, dan kita akan take away untuk pemesan yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Pembuat makanan nasi tekor itu adalah Kak Tekor di sebelah sana. Halo Kak Tekor, kita sudah selesai Kak Tekor. Terima kasih, ini sudah ada untuk take away juga. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Kak Tekor. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kelompok Papatita dari Ambon, dari Maluku. Malukunya nggak pakai utara, tapi Maluku keseluruhan. Silahkan. Jadi di sini kami bukan Papatita dari Maluku, di mana itu intinya kita berkumpul bersama dalam suatu meja panjang dan makan bersama-sama. Nah, untuk menunya kita susun ke dalam 3 rangkaian menu. Yang pertama dari makanan pembuka, di sini kami ada ubi dan singkong goreng yang dipadukan dengan colo-colo, yaitu sambal khas dari Maluku. Kemudian kita juga ada kacang-kacangan di sini sebagai pendampingnya. Nah, untuk makanan utamanya, pertama di sini kita ada papeda yang terbuat dari sagu dan kita angkatnya dengan gata-gata. Kemudian ada ikan kuah kuning dan juga kohu-kohu. Dan untuk makanan penutupnya, di sini kami ada dessert khas Maluku seperti boba gitu ya. Dia namanya adalah buburne. Buburne. Iya. Dan untuk minumnya kita ada teh dan juga air putih biasa. Baik. Terima kasih kelompok 5. Halo kelompok Sumatera Utara. Halo. Horas. Silahkan diperkenalkan. Perkenalkan, kami dari Horas Gogibung yang presentasikan ikonik dari Sumatera Utara, yaitu Dekemas Arsik-Arsik atau ikan mas arsik-arsik. Ikan mas arsik-arsik ini biasa dihidangkan di acara orang Batak, seperti pernikahan atau juga pemberkatan, syukuran. Dari sini biasanya juga dihidangkan untuk pemberkatan anak dalam ujian nasional atau ujian kuliah dan lain-lainnya. Berhubung kita untuk mempersiapkan lagi mengadakan ujian tengah semester dan juga UAS, di sini kami mengangkat Dekemas ini sebagai filosofi juga, di mana filosofinya itu akan memberikan kelancaran, harapan yang baik untuk pribadi lepas pribadi. Nah, boleh diperlihatkan? Ikan masnya itu ngambil dari mana ya kelompok? Oh, ini ada dari Sanur yang dimana ibunya itu memelihara ikan, Ibu. Oke. Karena ini bukan dari laut tapi air tawar. Air Iya. tawar. Dan ini fun fact-nya, kita bawa yang ikan mas yang kuning, bukan yang hitam. Harus kuning ya. Kalau nggak ada yang kuning, nggak apa-apa yang hitam. Tapi kalau bisa diusahakan yang kuning, Ibu. Iya. Dan ini makannya dengan tangan, oleh sebab itu disiapkan tempat cuci tangan. Iya. Ya. Oke, selamat untuk kelompok arsik-arsik. Horas. Horas. Lihat bagaimana megibung dari etnis Bali dengan merayakan otonan. Otonan itu tiap individu Bali itu merayakannya 1 tahun 2 kali. Bali memiliki kalender 210 hari setiap kali putaran, dan kalau otonan itu bisa dirayakan sehingga 2 kali. Hari ini yang akan merayakan ulang tahun itu bernama Indri. Indi, dipersilahkan, saya boleh ikut duduk di sini ikut makan? Memulai prosesi mengentung sebanyak 7 kali. Dipersilahkan untuk melakukan kentungan. Terima
Terima kasih. Lalu akan ada setelah tadi yang berulang tahun, biasanya mama atau papahnya melakukan sejenis doa bersama, dan setelah itu orang yang tua akan memulai mengambil makanan, yaitu sate duluan. Itu. Jadi pepare namanya. Pepare itu biasanya yang menyiapkan makanan untuk mulai dimakan. Pepare ini akan juga membuat suasana itu harus santai, suasana itu harus guyup. Baik, jadi kita akan melihat prosesinya, yaitu biasanya ada prosesi apa ini, Bella? Silakan. Biasanya kalau ngabuat atau makan di Sunda itu identiknya sama nasi liwet, ngaliwet itu sendiri gitu. Cuman di sini ada beberapa modifikasi karena akan diurutkan dari mulai appetizer. Itu appetizer di sini ada makanan khas Jawa Barat juga dari Cirebon, yaitu ada tahu gejrot. Tahu gejrot. Dinamakan tahu gejrot itu karena bumbunya itu digejrotkan gitu katanya. Digejrotkan itu ditumpahkan dari si botolnya, itu biasanya kayak gitu caranya. Terus kemudian untuk main course-nya itu ada nasi liwet itu sendiri, ada menu lanjutnya itu dalam main course juga ada karedok. Karedok itu juga sebenarnya identik juga karena orang Sunda itu biasa makan makanan-makanan mentah. Jadi mereka juga mengkreasikan makanan juga seperti ini, karedok mentah. Ini enak banget, karedok mentah. Itu isinya emang sayuran seperti salad gitu ya. Terus ada kemangi sih yang biasanya bikin wangi itu. Wangi. Dan bumbunya nggak seperti pecel ya? Iya, karena di sini bumbu karedok itu pakai kencur, itu yang bisa membedakan dengan bumbu kacang yang lain gitu. Bir kocok. Dan appetizer-nya ada tahu gejrot. Tahu gejrot. Wow, seger banget. Kita bisa memulai prosesi gogibung kita setelah ada kentongan. Selamat siang Bu Ines dan teman-teman semuanya. Di sini secara singkat, nasi bira ini merupakan salah satu biasanya dipersembahkan untuk upacara adat atau kepura sebagai lambang kesucian dan kekuatan. Dan juga bahan-bahannya juga merupakan hasil dari bumi. Begitu aja sih Bu. Biasanya juga nasi bira ini identik dengan ada warna putih dan juga kuning. Kenapa kita menggunakan warna kuning? Karena biasanya yang kita lihat juga biasanya warna kuning. Ini juga warna kuning ini kita dapatkan dari kunyit dan basa genep atau basa rajang khas Bali, Ibu. Om Swastiastu, selamat siang. Pada kesempatan ini kami kelompok yang akan melakukan makan bersama secara Jepang akan menyajikan makanan Jepang yang akan disampaikan oleh Saudara Yuji dan Saudara Yoga. Saya Ibu Ines sebagai pengampu mata kuliah Sosiologi Kuliner akan sangat senang mencoba makanan Jepang dari kelompok ini. Silahkan Saudara Yuji. Oke, untuk sukiyaki ini adalah salah satu jenis makanan Jepang di mana makanan ini salah satu jenis makanan nabemono. Nabemono ini adalah artinya adalah panci besar seperti ini. Kemudian untuk awal mula sukiyaki ini adalah pada awal abad ke-20 ketika daging sapi mulai populer di negara Jepang. Bahan-bahan sukiyaki itu sendiri, Ibu dan teman-teman semuanya saya jelaskan bahwa itu tuh tidak dimasak langsung dari awal. Yang pertama itu tuh kita masak daun bawangnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan daging, kemudian kuah. Nah, setelah itu sudah mendidih, itu baru kita masukkan mie shiratakinya. Kemudian untuk sayur-sayurnya itu seperti kentang dan wortel yang ada di dalamnya itu tuh sebenarnya dimasukkan oleh yang akan makan. Jadi kalau untuk yang makan pengennya wortel, boleh masukkan wortel. Self service, Iya, servis sendiri ya. ya.
Kalau yang pengen kentang dan pengen pokcoy gitu itu masukkan sendiri seperti itu. Jadi tinggal pilih-pilih dengan sumpit ya. Iya. Jadi ini sumpit ini akan diambil kemudian dimasukkan ke dalam. Ini menyenangkan sekali. Selamat makan. Selamat datang Ibu Ines dan teman-teman semuanya di Jubang kami. Jadi Jubang dalam bahasa Korea itu artinya adalah dapur. Jadi untuk mungkin sekalian saja, yang mandu ini tadi adalah merupakan appetizernya, diisi oleh ayam, setelah itu ada sayuran. Biasanya sayurannya bisa menggunakan wortel atau potongan daun bawang seperti yang kita pakai juga. Setelah itu untuk main course-nya di sini ada ikoniknya Korea yaitu kimbap gitu. Di dalam kimbapnya sendiri tuh udah include sayuran, itu ada dari timun, wortel, ada telur juga, dan lobak untuk dessertnya sendiri kita punya bongupang yang dimana itu merupakan kue ikan khas Korea. Setelah itu kalau ngomongin soal Korea kayaknya nggak afdol kalau nggak membicarakan soal street food yang udah mendunia. Salah satunya adalah odeng. Nah, bentuk modifikasi yang kami lakukan di sini adalah menggunakan kuahnya itu bukan kuah kaldu, biasa disajikannya dengan kaldu. Kami di sini menggunakannya kuah laksa. Jadi kalau untuk minumannya yang paling khas di Korea itu adalah dalgona. Dalgona itu pakai kopi, bubuk kopi, terus ditambah dengan air panas sedikit dan ditambah dengan gula, lalu dikocok sampai foamnya itu keluar. Jadi teksturnya itu sangat-sangat kental dan foamnya banyak sampai coklat gitu. Terus disajikan dengan menggunakan susu putih biasa, fresh milk, dan pakai es atau bisa juga disajikan secara hangat juga. Kalau ini kita sajikan dengan es, jadi dengan susu, lalu di atasnya tambahkan di dalgona yang kopi. Oke, Mari kita coba. Teman-teman ambil satu ya, kita cheers Cheers bareng-bareng. Kalau di Korea biasanya sebelum makan bilangnya "잘 먹겠습니다". Selamat makan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Pada siang ini kami akan melihat bagaimana di Filipina ada makanan namanya Battle Fight yang digabungkan dengan konsep megibung dari Kerajaan Karangasem. Battle Fight artinya juga satu pertemuan perjuangan agar fight itu adalah berkelahi ya. Berkelahi Ibu ya. Dan battle itu adalah berkelahi yang sebenarnya dibuat pura-pura, tetapi kalau konsep megibung itu tidak pura-pura karena diajak makan bersama antara raja dengan prajuritnya. Jadi di sini ada sebuah lauk pauk, ada sebuah buah-buahan dan sebuah manis-manisan seperti dessert tertentu karena di sini menjaga keseimbangan gizi tentara tersebut. Dan kita juga yang penting tidak menggunakan alat. Ini sebuah perbedaan tertentu karena di sini tidak dilarangnya menggunakan alat makan tertentu apapun, mau sendok, garpu, sarung tangan dan sebagainya karena Makanya dengan tangan. ya karena dengan tangan karena di sini menjunjung tinggi sebuah kebersamaan. Dan di sini ada sebuah perbedaan yang paling unik, yaitu setelah kita melakukan battle fight sendiri, kita akan menyingkirkan semua makanan ini dan kita melakukan sebuah fun game. Nah, di sini ada minuman. Minuman ini penutup atau dessert atau apa? Karena saya lihat juga ada buah. Jadi minuman ini yaitu itu diminum pas saat kita melakukan fun game tersebut dan dibarangin oleh yang namanya turon. Turon adalah merupakan dessert Filipina. Turon ya. Ya, terbuat dari pisang dan kulit lumpia dan diolah menggunakan racikan-racikan gula tertentu agar menghasilkan sebuah manis. Om Swastiastu.
Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar? Baik. Bapak Kepala Sekolah bagaimana kabar? Baik. MBG seperti yang diketahui adalah makan bergizi gratis sebagai salah satu proyek mercusuar dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran. MBG kita kali ini disimulasikan oleh Bapak mudah-mudahan calon kepala sekolah Pak Tristan, dan di sini ada 3 orang siswa dari Indonesia Timur dan 3 orang dari Indonesia Barat. Untuk MBG mungkin awalnya saya akan menjelaskan tentang isinya dulu. Ada nasi, ada ini juga termasuk lauk, tapi ini masuknya di appetizer. Akan saya jelaskan di segmen selanjutnya. Baik. Jadi ini adalah MBG di SMA multikultur kita. Ada susu dan susunya itu yang multi grain, bukan susu biasa. Di Boga Bali Living Museum yang Kak Tekor siapkan bagi kami untuk melakukan Go Gibung, modifikasi menggibung dan cara makan bersama berbagai daerah. Kami sudah selesai makan. Kak Tekor, kami ucapkan terima kasih sekali, acara UTS telah berlangsung dengan baik. Mungkin Kak Tekor ada yang ingin disampaikan? Ya baik, selalu berterima kasih karena kesan dan pesannya ini tadi disampaikan ditutup ya. Ya ditutup bukan berarti akhir daripada penutupan. Terima kasih sekali lagi bahwa di museum ini adalah satu-satunya di Bali. Perlu diinformasikan. Betul, satu-satunya di Bali dan mungkin di Indonesia ada museum tentang boga. Dan itu dianggap living museum, museum yang hidup. Jadi dia tidak statis hanya memajang-majang, tapi dia bisa beraktivitas seperti kita melakukan megibung, modifikasi go gibung. Terima kasih banyak Kak Tekor, sampai kita